untuk siklus pembuatan produk pada perusahaan manufaktur itu ada 3 proses tahapannya. Pertama adalah pembelian dan penyimpanan bahan baku, kemudian dilakukan pengolahan menjadi produk jadi, kemudian penyimpanan produk dalam gudang. Nah, untuk siklus akuntansi biayanya itu biasanya dibedakan. Untuk siklus akuntansi biaya itu digambarkan melalui hubungan antara rekening dalam buku besar. Nah, untuk menampung atau untuk mengelis biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi dalam buku besar itu biasanya ada beberapa item yang dicantumkan. Ada 5 item umum biasanya. Biasanya yang pertama itu adalah penentuan harga ini atau dapat dikatakan dengan barang dalam proses. Kemudian ada biaya overhead, kemudian biaya tenaga kerja atau gaji dan upah, kemudian persediaan produk jadi. Untuk lebih lanjutnya mungkin di sini. Nah, jadi untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, di dalam buku besar itu dibentuk rekening-rekening yang seperti yang dijelaskan tadi. Ini lebih detailnya. Untuk barang dalam proses itu digunakan untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, itu biasanya ditaruh di debit. Di akuntansi ada 2, debit dan kredit. Nah, itu biasanya ditaruh di debit untuk biaya bahan bakunya sama tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu diletakkan pada kolom debit. Sedangkan untuk harga pokok produk jadi, untuk harga pokok produk jadi yang ditransferkan ke gudang itu ditaruh ke kredit. Jadi antara debit dan kredit harus balance. Maksudnya harus seimbang. Misalnya di debit totalnya adalah 20.000, maka di kredit ya harus 20.000. Kemudian ada yang namanya persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi berapa sih harga pokok dari bahan baku yang kita miliki, itu kita taruh di debit. Kemudian yang dipakai berapa, itu ditaruh di kredit. Nah, yang dibeli sama yang dipakai kan biasanya pengeluarannya balance, atau mungkin kita bisa memakai lebih sedikit, atau mungkin nggak balance, tapi nanti biasanya ada namanya rekening pembantu untuk membalancekan hal tersebut. Jadi memang kalau dalam akuntansi antara debit dan kredit itu harus balance, harus ada sumber-sumber yang terkait dalam kredit maupun dalam debit. Kita lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya item gaji dan upah. Gaji dan upah di sini meliputi rekening antara atau clearing account yang digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah. Jadi clearing account ini isinya ya utang gaji sama upah. Itu biasanya ditaruh di debit. Dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah produk itu dalam kredit. Perbedaannya di sini di gaji dan upah ini, kalau di debit itu dia mencatat utang dan upah. Utang dan upah itu maksudnya masih di awang-awang. Jadi kita memiliki perkiraan berapa sih upah yang harus kita bayarkan ke suatu karyawan. Nah, kemudian di kreditnya itu yang kita keluarkan, sungguh-sungguh yang kita keluarkan, maksudnya uang cash yang kita berikan ke karyawan itu seberapa, itu yang di kredit. Nah, di debit dan kredit sama seperti yang tadi harus balance. Nah, yang keempat adalah biaya overhead pabrik. Ini biaya overhead ini untuk mencatat biaya overhead pabrik yang digunakan
yang sesungguhnya terjadi. Maksudnya di sini adalah biaya overhead pabrik. Kalau biaya overhead pabrik itu misalnya biaya penyusutan dari mesin. Berapa sih kita anggarkan untuk mesin ini? Nah, itu dibebankan di debit. Kemudian untuk kreditnya dibebankan kepada produk berdasarkan tarif. Nah, tarif di sini maksudnya adalah ya berapa yang akan kita berikan untuk satu produk ini berdasarkan overhead pabriknya tadi. Misalnya overhead pabriknya kita perkirakan 10.000, ya di kreditnya untuk produk ya kita bebankan sebesar 10.000. Tapi ini belum dengan item-item yang lain. Jadi mungkin tidak 10.000. Mungkin bisa 5.000. Nanti kan masih ada item-item lain dalam akuntansi. Gitu. Dan yang terakhir adalah account persediaan produk jadi. Untuk persediaan produk jadi digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke gudang. Itu di debit. Berapakah harga pokok yang kita tentukan atau yang kita hitung dari bagian produksi ke gudang? Itu ditaruh di debit. Kemudian untuk harga pokok produksi yang dijual ditaruh di kredit. Berapakah harga pokok produksi yang dijual? Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya, mungkin Mbak Heni sedang mengetik, ingin bertanya. Wow, overhead pabrik modul 3. Oh, berarti ada sendiri ya. Saya belum mengecek modul saya. Kemungkinan modul 3 ya. Saya coba lihat dulu modulnya di internet. Modul 3 itu biaya overhead pabrik ya, sama. Untuk modul 3 adalah biaya overhead pabrik. Sama. Kemudian untuk modul 4 nanti untuk modul 4 untuk modul 4 itu lanjutan dari modul 3. Kalau modul 3 adalah overhead pabrik, biaya overhead pabrik. Yang keempat nantinya adalah departemenisasi dari biaya overhead pabrik. Itu nanti kita belajar lebih lanjut. Untuk modul 2 ini ya gambaran-gambaran saja, account gambaran saja yang terdapat dalam buku besar. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Di sini kita masih belum mempelajari lebih lanjut mengenai harga pokok pesanan. Kan untuk modul 2 ini adalah harga pokok pesanan. Jadi kita akan mempelajari lebih lanjut. Ya, mungkin kita next dulu ya. Nah, kemudian ada yang namanya karakteristik. Untuk
Untuk kegiatan belajar 2 ada yang namanya karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, untuk karakteristiknya itu kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Kemudian, karakteristik metode harga pokok pesanan, rekening kontrol dan rekening pembantu, dan harga kartu harga pokok atau job order cost sheet. Nah, untuk karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan itu ada 3 biasanya. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Maksudnya adalah misalnya ada yang namanya perusahaan perusahaan mesin mobil. Nah, dalam perusahaan mesin mobil itu proses pengolahan produknya dipisah secara sendiri-sendiri, mulai pembuatan onderdil mobilnya di mana, perakitannya di mana, itu terputus-putus. Kemudian nanti dijadikan satu, tempat perakitan mobil jadinya di mana, seperti itu contohnya. Kemudian nomor 2, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Nah, jadi spesifikasinya itu ditentukan oleh pelanggan. Jadi pelanggan inginnya apa? Beda dengan perusahaan yang metode produksinya berdasarkan metode produksi. Kalau ini kan berdasarkan pesanan. Kalau pesanan ya kita sesuaikan dengan pesanan kita. Misalnya kita mesan baju, misalnya kita mesan jaket lengan panjang, ya kita membuat jaket lengan panjang. Kemudian nomor 3, karakteristiknya adalah produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Seperti yang saya katakan tadi, ya sesuai dengan pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan gudang. Jadi pesanannya seperti apa, ya itu kita berikan, kita buatkan. Kemudian yang nomor 2, karakteristik untuk metode harga pokok pesanan itu karakteristiknya ada 5. Jadi karakteristiknya itu berpengaruh terhadap pengumpulan biaya produksinya. Jadi pada intinya adalah berpengaruh terhadap biaya produksinya. Jadi di sini dibedakan lagi atau dirumuskan lagi menjadi 5. Karena metode biaya produksi atau metode harga pokok pesanan dalam perusahaan itu digunakan sebagai yang pertama, digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok secara individu. Teman-teman, yang saya berikan paham maksudnya atau mengerti apa yang saya katakan? Ya, selamat datang Mbak Rita, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya Mbak, tidak apa-apa, mungkin ada halangan akhirnya telat. Yang penting kita bergabung, kita belajar bersama. Ya, untuk modulnya mungkin agak sedikit beda. Oh iya, mungkin bisa nyimak ya, mungkin sambil bekerja sambil menyimak. Ya Mbak. Mungkin di sini antara di modul teman-teman dengan modul yang saya pegang agak berbeda. Jadi nanti kita sharing aja. Setelah saya menjelaskan ini semua, nanti mungkin teman-teman dari yang modul teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa sharing, kita bisa saling memberikan informasi. Ya. Jadi metode harga pokok pesanan ini dapat